Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sesama umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi yang sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa poin pemikiran yang ada di dalam kitab Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi ini, dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi radhiyallahu anhum hatta ka'annahum fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim jasadun wahidun. Wa qad akha teman-teman wis ndadekaken sedulur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi ing antarane sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu anhum hatta ka'annahum hingga koyok-koyok sak temani ashab Rasul fi tawadihim ing dalam sifat asih-asih ashab, wa tarahumihim lan sifat welasi ashab, wa tawasulihim lan sifat sambungane ashab, iku jasadun koyok jasad wahidun kang suci. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau hijrah ke Madinah, ada satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun masyarakat yang kuat, yaitu mempersaudarakan antara sahabat-sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin dengan orang-orang yang ada di Madinah yang kemudian disebut dengan sahabat Ansar. Sehingga dari persaudaraan itu strategi al-mu'akhah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya terbentuk kekuatan. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah tidak merasa sebatang kara, tidak merasa tidak memiliki saudara. Kenapa? Karena mereka memang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, harta benda ditinggal di Madinah, keluarga bahkan banyak yang tinggal harta benda ditinggal di Mekah, terus kemudian keluarga ditinggal di Mekah, sehingga ketika ke Madinah mereka seorang diri dan tidak membawa apa-apa. Bahkan sekaliber Abdurrahman bin Auf yang konon katanya seorang miliarder sahabat Rasulullah di Mekah, ketika hijrah tidak membawa apa-apa, tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya rasa kehidupan para sahabat yang hijrah ke Madinah ini kemudian bisa menyatu dengan sahabat yang ada di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan strategi yang dinamakan al-mu'akhah. Nah, ada cerita yang menarik ini. Satu sahabat dari dari Muhajirin dipersaudarakan dengan satu sahabat dari Ansar, dan Rasulullah memang ahli strategi ulung bagaimana sahabat-sahabat itu dipersaudarakan dengan orang-orang yang memiliki kemiripan. Misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu terkenal sebagai orang kayanya, termasuk orang-orang kaya tajirnya sahabat Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Lah, ketika sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi. Lah, Sa'ad bin Rabi ini juga orang kayanya Madinah, sehingga ketika dua saudara yang baru dipersaudarakan ini
yang kemudian dengan al-mu'akhah yang dilakukan oleh Rasulullah, dua orang yang berbeda tidak punya latar belakang keluarga sama sekali ini menjadi keluarga, seolah-olah menjadi keluarga kandung, dan bahkan boleh mewarisi ketika itu, sampai kemudian turun ayat tentang warisan yang kemudian lebih berhak untuk disampaikan kepada yang punya pertalian saudara, hubungan darah. Tapi ketika itu Abdurrahman bin Auf ditawari oleh sahabat Ansor yang dijadikan saudara Abdurrahman Auf oleh Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Rabi. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya punya sekian banyak harta benda, akan saya bagi dua, silakan separuhnya Anda ambil, yang separuhnya untuk saya. Terus saya punya istri dua, pilih yang mana yang Anda inginkan untuk dinikahi, akan saya cerai, setelah selesai masa iddah silakan dikawani. Tapi ini mentalnya mental pejuang, tidak senang kemudian ada penawaran yang gratis seperti itu, yang senang seperti itu. Tapi Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, terima kasih atas penawaranmu yang luar biasa ini. Semoga Allah memberkahimu. Tapi jangan kau lakukan itu. Cuma tunjukkan kepadaku mana pasar. Nah, jadi sahabat Abdurrahman bin Auf yang sudah diberi fasilitas seperti itu oleh sahabat Sa'ad bin Rabi karena dipersaudarakan oleh Rasulullah, tapi tidak mengambil kesempatan dengan menikmati atau memiliki harta benda dan bahkan istri yang sudah ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku pasar. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Rabi menunjukkan Abdurrahman bin Auf di mana pasar, dan kemudian di situ ada pasar Bani Qainuqa. Dan disitulah mulai kemudian Abdurrahman bin Auf melakukan kiprahnya seperti ketika di Mekah, melakukan perdagangan dan berdagang, dan akhirnya sukses lagi menjadi seorang yang hartawan di Madinah. Lah, ini adalah strategi yang dibangun oleh Rasulullah dalam rangka menguatkan, mengokohkan persaudaraan di antara sesama umat Islam, yang itu disebut dengan al-mu'akhah, sehingga seolah-olah rasa persaudaraan yang terbangun di antara umat Islam ketika itu, cinta kasih sayang mereka, hubungan yang terbangun, interaksi yang terbangun itu seperti satu jasad. Mereka diperumpamakan sebagai satu jasad, satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dijauhkan, tidak bisa disendirikan. Kenapa? Karena saling berinteraksi, saling mempengaruhi, saling mendukung, saling bermanfaat. Sehingga mereka diibaratkan seperti seluruh anggota tubuh kita. Tangan bisa melakukan gerakan karena dikomando oleh otak, otak dikomando oleh hati. Ya, terus kemudian yang menggerakkan sampai terjadinya gerakan itu ada syaraf-syaraf. Itu bagian dari kerjasama yang luar biasa yang ada dalam tubuh, dan itu yang kemudian diibaratkan oleh Hadratus Syekh dengan iktibas. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini. Mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad. Idza ishtaka, tatkalane loro apa udun anggota suci minhu saking jasad, tada'a mongko narik, saling menarik, lahu kedue udun apa sairul jasadi sekarine jasad bil humma kelawan lor panas wasahrilan melek bengi. Ketika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain itu akan merasa sakit, akan merasa meriang, panas. Kenapa? Yang keinjek, misalnya keinjek meja misalnya, kaki kita. Tapi yang sambatan kenapa kok mulut? Kok tidak kaki? Kepala kita pening, tapi kemudian yang merasakan pening itu kok seluruh tubuh.
Mata kita sakit, tapi kemudian yang meriang, sakit panas itu seluruh tubuh kita. Itu menunjukkan bahwa ada interkoneksi yang luar biasa antara seluruh anggota tubuh kita. Bahwa anggota tubuh kita tidak bisa dipisahkan antara organ, jasad, anggota yang satu dengan yang lainnya. Dan seluruhnya terkoneksi sebagai satu kesatuan hubungan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling mendukung dan fungsional. Demikian juga diibaratkan sesama umat Islam. Fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono tawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim kanat mongko tinemu apa nusratuhum kemenangane ashab ala aduwihim ngalahake ing atase musuhne ashab ma'akillati adadihim sertane sedithike jumlahi ashab. Lah, dengan model persaudaraan yang seperti itu dalam sejarah kita lihat bahwa persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara sesama umat Islam kemudian bisa menjadikan umat Islam memperoleh kemenangan yang gemilang, bahkan kemudian umat Islam berjaya, bahkan sampai kemudian bisa mengislamkan seluruh dunia Arab, bahkan kemudian ekspansi ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Fadawwahu mongko nunduaken sapa ashab al-mamalik ing pira-pira kraton. Coba kita lihat. Dulu kerajaan yang paling berjaya di wilayah timur itu adalah kerajaan Persia. Kerajaan yang berjaya di wilayah barat adalah kerajaan Bizantium, Roma. Tapi oleh umat Islam bisa dikalahkan kekuatan itu dengan apa? Semangat persaudaraan, semangat ya kayak tubuh itu tadi, bahwa mata yang sakit tapi yang merasakan seluruh anggota tubuh, sehingga satu orang mukmin yang sakit seluruhnya merasa sakit. Ada tanggung jawab, kesetiakawanan, solidaritas, ya, ada komitmen, ya, antar sesama individu umat Islam sehingga membangun satu garis perjuangan yang sama. Waftatahu lan podo buka sapa ashab al bilada ing pira-pira negara. Jadi bisa mengalahkan, bahkan ketika Fathu Makkah, betapa kemudian kekuatan Islam yang luar biasa itu datang ke Mekah, tapi kemudian orang Mekah itu takut semua ketika Fathu Makkah. Orang-orang kafir Makkah itu takut semua. Akan tetapi kemudian prinsip yang dikedepankan oleh persaudaraan umat Islam, persaudaraan Islam adalah rahmatan lil alamin, tidak merusak, sehingga ketika Fathu Makkah tidak ada pembunuhan massal, tidak ada penghancuran massal, kecuali menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tapi tidak ada pembunuhan massal terhadap orang-orang kafir Makkah. Wa massaru lan bangun sapa ashab al-amsar ing pira-pira kutha. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dimulai dari Madinah, terus kemudian berkembang sampai kemudian dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidun, dilanjutkan oleh Khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayyah, terus kemudian Khilafah Abbasiyah, dan kemudian Mamalik dan seterusnya. Sampai kemudian berwujud menjadi nation state, negara bangsa yang kemudian berkembang di seluruh dunia termasuk di dunia Islam. Coba kita lihat yang terjadi di Madinah. Dulu ketika Rasulullah datang ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang pagan. Pagan itu tidak menganut agama. Kalau bahasa kita sekarang ateis. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam mampu merangkul mereka, menjadikan mereka satu kekuatan penuh, sehingga konsep al-ukhuwah itu kemudian terbangun dan teraplikasikan dalam kehidupan di Madinah dengan produk yang sangat monumental, yang itu mengalahkan the Declaration of Human Rights, yaitu Dustur Madinah, Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Coba kalau kita baca di Piagam Madinah, poin-poin yang ada di Piagam Madinah menunjukkan betapa kemudian Rasulullah dan umat Islam kemudian bahu-membahu dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang pagan yang ada di Madinah untuk membangun Madinah menjadi kota. Makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa Madinah ketika itu bukan lagi menjadi
kota-kota remeh, tapi menjadi nation state, menjadi state ya, menjadi negara Madinah. Yang di sana ada pemimpinnya, di sana ada rakyatnya, di sana ada konstitusinya, ya kan? Di sana ada struktur kepengurusannya, kepemerintahannya dan seterusnya. Dan itu dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk dukungan orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang pagan yang ada di Madinah, sehingga Madinah kemudian dari sanalah syiar Islam kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan kemudian Islam kita kenal di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Wa maddu lan dawaaken sapa ashab dilalal umrani ing naungani kemakmuran, sehingga kemakmuran menjadi meluas di berbagai penjuru wilayah, penjuru dunia, bahkan kemudian di pelosok-pelosok negeri yang sebelumnya tidak makmur menjadi makmur. Bahkan ketika kita lihat zamannya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, itu sampai kesulitan mencari mustahik zakat, ya, orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf itu kesulitan. Kenapa? Saking majunya, saking makmurnya masyarakatnya. Itu terjadi kenapa? Karena al-ukhuwah yang dibangun oleh umat Islam ketika itu, yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu, bisa membangun kemakmuran, bisa menyebarluaskan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, seluruh umat manusia, sehingga tidak hanya terbatas umat Islam yang sejahtera, umat Islam yang maju, tapi kemudian umat-umat yang lain juga ikut termasuk di dalamnya. Wasyayyadu lan ngedekaken sapa ashab al-mamalik ing pira-pira kerajaan. Jadi kita lihat ada bahkan yang kekhalifahan Umayyah yang ada di Andalus itu, betapa kemudian Andalusia di Eropa yang ada mayoritas di sana ada umat Nasrani, tapi kemudian karena persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh umat Islam ini begitu kokoh, akhirnya bisa menorehkan sejarah Andalusia, ya, kekhalifahan Umayyah yang ketika itu pusatnya di Cordoba, ya, Andalusia, kalau sekarang Spanyol. Itu menjadi pusat imperium dunia wilayah barat yang dikuasai dulu oleh orang Kristen, ketika itu berganti dikuasai oleh umat Islam. Wasahalu lan gampang dadi nggampangaken sapa ashab al-masalik ing pira-pira ambahan. Qala wasdawu sapa Allah Ta'ala wa atainahu lan wasparing sapa ingsun ing Dzulqarnain min kulli syai'in saking saben suwiji sababan ing sebab. Al-Kahfi ayat 84. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku umat Islam yang sangat berbahagia, itulah yang kemudian ditekankan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana membangun ukhuwah, al-ukhuwah al-islamiyah, yang kemudian berkembang al-ukhuwah al-wataniyah, terus kemudian berkembang al-ukhuwah al-basyariyah atau al-insaniyah. Coba kalau kita lihat kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi ini ditulis periode ya dekat-dekat dengan tahun-tahun kemerdekaan. Tahun-tahun kemerdekaan. Ya, persisnya mendekati atau setelah kemerdekaan, tapi tidak jauh dari kemerdekaan. Lah, ini mengilhami persatuan dan kesatuan umat Islam yang menyebabkan terjadinya persatuan umat Islam yang kemudian melahirkan adanya proklamasi kemerdekaan, dan seterusnya kemudian menjadikan umat Islam bersatu, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Coba kalau kita lihat dalam sejarah. Jadi sebelum kita memproklamirkan sebagai negara bangsa, nation state, negara bangsa Indonesia, itu dulu kan ada banyak kerajaan, ada banyak kesultanan, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
maupun di pulau di daerah timur, daerah NTT, NTB, Bali sampai Papua, terus kemudian di di Maluku sana, Halmahera dan seterusnya. Di sana ada banyak kesultanan, ada banyak kerajaan yang sudah eksis, established, yang sudah kuat. Tapi begitu ada ajakan untuk bersatu, menyatu menjadi satu kesatuan, membentuk negara, nation state menjadi negara Indonesia, mereka ya memang awalnya tentunya namanya raja harus menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Indonesia istilahnya. Lah pikir-pikir, timbang ulur, kemudian antara maslahat dan madaratnya. Akhirnya kemudian mereka bersepakat bersatu untuk membangun negara Indonesia, mendirikan negara Indonesia dengan menyerahkan kerajaannya, kesultanannya di bawah naungan negara Republik Indonesia. Coba, kita bukan raja. Kalau raja berlaku seperti itu, betapa kemudian pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Lah, itu yang kemudian kalau kita lihat senada dan jangan-jangan juga diinspirasi oleh pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Bagaimana membangun sebuah negara yang kuat diawali dengan membangun al-ukhuwah al-islamiyah, rasa persaudaraan antara sesama Islam, al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam, al-ukhuwah al-wataniyah. Nah, kemudian berkembang al-ukhuwah al-wataniyah menjadi persaudaraan atas nama sesama warga negara Indonesia. Terus kemudian berkembang lagi, meningkat dalam level yang lebih luas lagi, al-ukhuwah al-insaniyah atau al-ukhuwah al-basyariyah. Nah, sehingga kemudian negara Indonesia bisa didirikan ketika itu mulai Sabang sampai Merauke. Kalau kita hitung lebih dari sekian puluh atau mungkin kalau ada kecil-kecil suku-suku kecil-kecil, ratusan suku, ratusan etnis, ya kan? Dan bahkan kemudian bisa jadi puluhan dan bahkan ratusan kerajaan yang kemudian bergabung menjadi satu, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi, yang beliau tulis di perkiraan kisaran antara tahun-tahun kemerdekaan itu, karena beliau wafat kira-kira tahun 1947, sehingga semua kitab-kitab yang ditulis itu adalah kitab-kitab yang dihasilkan, yang ditulis oleh beliau sebelum beliau wafat, yaitu sebelum 1947. Dan di masa-masa itu adalah masa-masa bagaimana kita membangun persatuan, al-ukhuwah, persaudaraan atas nama Islam, atas nama sesama warga negara bangsa Indonesia, dan atas nama kemanusiaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dari kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi ini, menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kemudian kita bisa mengamalkan, mengimplementasikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga umat Islam di Indonesia tetap menjadi umat yang nomor satu, umat yang menjadi umat yang jaya di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.